Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026, ketemu lagi dengan Putra Timur Matahari Terbit, Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, Raja Amarullah, Alfian alias Imam Mahdi. Pada kesempatan hari yang berbahagia, 1 Agustus tepat hari Sabtu, menyampaikan pesan dan kesan kepada masyarakat Republik Indonesia, masyarakat tercinta dari Sabang sampai Merauke, dari Nias ke Pulau Rote, di mana proses situasi perkembangan waktu ke waktu bangsa dan negara kita semakin terkoyakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang disaringi dengan kepentingan politik yang senantiasa berlebih-lebihan, sehingga mengakibatkan masyarakat di lapangan menjadi kirsu dan menjadi bumerang. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia hari Sabtu ini saya sampaikan kepada masyarakat publik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nias ke Pulau Rote. Bangsa Indonesia atas nama pemerintah yang selama ini mengelola hasil-hasil pajak kemasyarakatan hingga dimasukkan sebagai aset swakelola negara. Pada dasarnya pemanfaatan pajak yang bersangkutan menjadi tidak terarah dan menjadi tidak terkafir dengan benar. Di setiap tubuh pemerintahan secara lembaga banyak kejahatan yang terjadi, utamanya koruptor dan korupsi, manipulasi data, dan mengkelabui keadaan masyarakat yang ada. Maka saya sampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia, masyarakat yang dikatakan masyarakat merdeka. Yang dikatakan masyarakat merdeka itu adalah masyarakat yang dijamu oleh pemerintah secara spesifik dengan benar dan baik. Aset-aset yang dikelola oleh pemerintah atas nama negara tersalur dengan benar kepada masyarakat publik. Begitu juga pengambilan pajak-pajak kepada masyarakat, pajak bumi, pajak penghasilan lainnya seperti perusahaan-perusahaan, sekiranya dapat dimanfaatkan untuk menjadi asas manfaat kemanusiaan. Namun berjalannya dengan waktu, pajak setiap tahun diambil oleh oknum pemerintah sebagai distribusi untuk membangun sebuah kebijakan pemerintah untuk menopang kemaslahatan bangsa dan negara. Namun di sisi lain terjadi kejahatan-kejahatan pembalakan liar tentang pajak. Sesuai dengan amanat kemerdekaan Republik Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwasanya penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka pajak yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah pajak peninggalan titipan administrasi oleh Belanda yang diswakelolakan oleh pemerintah sebagai bagian menambah aset dan unsur negara. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Berhentilah untuk membayar pajak apapun, karena pemerintah tidak sanggup mengatasi korupsi-korupsi di lembaga-lembaga instansi terkait. Dan korupsi yang dilakukan instansi terkait sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia, sangat merugikan masyarakat kecil, utamanya masyarakat-masyarakat petani dan nelayan. Karena tidak tercover dan tidak terbantukan dengan jelas pemanfaatan pajak yang ada
dipergunakan menjadi kepentingan kekuasaan, memperkaya organisasi yang bersangkutan, memperkaya individu yang bersangkutan. Korupsi pada lembaga kepolisian juga luar biasa. Korupsi pada lembaga kejaksaan juga sangat membinasakan rakyat. Korupsi pada kehakiman juga luar biasa. Boleh tidak dibilang karena sedang menerima suap. Juga korupsi kepada anggota dewan yang menjadi pengawas pemerintah juga tidak terbilang korupsinya karena luar biasa. Yang pada akibatnya semua menjadi masalah besar yang sampai saat ini belum ada solusi. Presiden kita tercinta atas nama pimpinan lembaga institusi negara dalam kondisi dan kondisi yang ada. Begitu juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang membantu Presiden Republik Indonesia. Saat ini sibuk mencari popularitas kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan ke depan. Tapi nasib rakyat, nasib bangsa hari ini benar-benar di ujung tanduk. Bahkan Presiden sendiri melahirkan lisan-lisan yang tidak terkafir dengan jelas sebagai seorang pemimpin yang harus mengeluarkan lisan benar-benar bersahaja, salah berucap dan salah mengatakan kata-kata yang dia lisankan. Seorang presiden kok bisa menyatakan kalau tidak senang silakan keluar. Apakah Anda tidak berpikir secara rasional sebagai seorang pemimpin? Dampak efek lisan yang engkau keluarkan. Kau sebagai pemimpin itu adalah keteladanan yang bisa memberikan jahitan ibarat mata jarum dan benang dari yang robek menyatukan menjadi satu. Dari jangan sampai yang tidak robek Anda merobek-robek menjadi tidak bersatu. Berarti Anda bukan pemimpin terbaik, tapi Anda pemicu yang tidak baik sebagai seorang pemimpin. Hari ini kami masyarakat Indonesia, lalu dengan demikian keberadaan Anda sebagai seorang pemimpin di negara, sebagai seorang presiden, Prabowo, mantan Jenderal Kopassus. Jelas rentang komando yang Anda buat harus dievaluasi dan dikalkulasi dengan benar. Anda berlisan jangan keluar dari garis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang sudah saya kemukakan, Anda tidak dijatuhkan dengan makar, dengan lembaga impeachment DPR atau demo masyarakat. Tetapi Anda dijatuhkan dengan impeachment Pancasila karena Anda tidak memahami alur Pancasila yang sebenar-benarnya. Sehingga Anda benar-benar tidak melahirkan lisan-lisan yang bersahaja. Selalu melahirkan lisan yang kontradiksi, pada akibatnya masyarakat menjadi tidak enak mendengar apa yang Anda ucapkan. Anda bukan menjahit barang yang robek, tapi Anda merobek-robek barang yang utuh. Sudah barang tentu Anda sendiri yang akan merusak bangsa dan negara ini. Kepada masyarakat Republik Indonesia, saya berpesan sekali lagi untuk tidak melaksanakan dan membayar pajak. Kenapa saya sampaikan dan memberanikan diri menyatakan hal yang ada? Karena tadi pemerintah harus sanggup mengatasi korupsi-korupsi yang ada dulu. Kita lihat sejauh mana kesanggupan pemerintah atas nama bangsa dan negara. Karena yang jelas-jelas semua telah disalahgunakan. Keterangan selanjutnya dari para pelaku amanah yang berkaitan bangsa dan negara, serta amanah melaksanakan hak kehidupan sebagai warga negara yang memelihara ukhuwah, tatanan adat dan budaya. Seluruh pemegang aset prasasti dinasti yang ada di Republik tercinta, jangan menyalahgunakan titipan-titipan amanah berdasarkan pedoman administrasi yang kalian anggap bahwa itulah kekuasaan yang kalian miliki. Jangan sekali-kali itu kalian keliru. Karena kekuasaan amanah yang sebenar-benarnya berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, tanpa ada coretan tangan sedikit pun oleh manusia-manusia yang mengaku-aku
Karena yang mengaku-aku itu adalah keinginan hawa nafsu dan kendali kepentingan kekuasaan pribadi, sehingga membuat keakuan dan memunculkan keangkuhan pada keakuannya. Sekali lagi saya nyatakan, para pemegang amanah di negara tercinta Republik yang ada. Saya Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, Raja Amarullah Alfian Strep Imam Mahdi, menyerukan para pemegang amanah lurus selurus-lurusnya sesuai dengan endapan nyawa dan ruh yang menyatu dalam jasadnya. Nyawa yang naik ke ubun-ubunnya dan nyawa yang turun ke dalam perutnya. Tidak ada bengkoknya, dia lurus. Dan barang siapa yang melakukan sebuah pembodohan dan sebuah kebodohan, sebuah kebohongan dan sebuah pembohongan, maka dirinya sendiri akan memberi ganjaran dan hukuman atas perilaku dan perbuatan yang dia lakukan. Maka pada kesempatan ini, seluruh pemegang amanah di Republik tercinta, baik di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta, maupun di 33 provinsi yang ada, aset dan amanah menunggu ketetapan waktu direalisasikan, tetapi akan ada tetapinya. Melainkan orang-orang yang saya katakan benar-benar adanya, mengetahui akan dirinya, memahami akan jati dirinya, dan mengetahui sedekat apa dengan Tuhannya yang bersangkutan, agar bisa terrealisasi hak amanah terkait dan tergabung dengan kepentingan umat manusia yang ada. Pada kesempatan hari Sabtu yang bahagia di 1 Agustus, saya menyampaikan konten ini kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia baru yang benar-benar dunia baru itu yang didatangkan oleh kekuasaan yang maha kuasa, bukan ciptaan atau karangan manusia. Maka bersiaplah untuk merubah segala bentuk ketidakbaikan menjadi baik. Yang baik dipelihara menjadi benar, yang benar menjadi betul, bukan secara kebetulan, agar senantiasa semua hak kemerdekaan dapat dinikmati, semua kesejahteraan dapat dirasakan, dan keamanan ketenangan dapat menjadi bagian dari kehidupan kita bersama, yaitu berbangsa dan bernegara. Saya ucapkan kepada masyarakat di dalam Republik tercinta maupun di luar negara Republik Indonesia sebagai masyarakat dunia, mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia secara totalitas yang didatangkan oleh alam yang bersangkutan. Himbauan ini saya sampaikan bersifat umum kepada masyarakat dan umat manusia seluruh dunia. Saya Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa menyampaikan pesan secara langsung kepada masyarakat dunia. Saya Imam Mahdi. Sebentar lagi akan nyata di seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh masyarakat dunia, didampingi dengan seorang Ratu Adil yang membawa perjalanan sejarah peradaban dunia di akhir sesi zaman. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada semua penikmat atau penonton konten yang ada. Dengan demikian menjadi perhatian khusus bagi semua masyarakat dan bangsa yang ada di negara tercinta ini, dasar untuk menuju kebenaran, bukan pembenaran. Sekian dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia dan masyarakat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.